PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau PTN resmi mengangkat Fahri Hamzah sebagai salah satu anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST yang digelar pada Selasa 26 Maret 2025. Keputusan ini menjadi bagian dari restrukturisasi kepemimpinan PTN yang bertujuan untuk memperkuat strategi bisnis perusahaan dalam menghadapi tantangan industri perbankan yang semakin kompleks. Selain pengangkatan Fahri Hamzah, RUPST PTN 2025 juga menetapkan beberapa perubahan penting dalam jajaran direksi dan komisaris. Nixon LP Napitupulu tetap menjabat sebagai direktur utama. Ia menegaskan kepercayaan pemegang saham terhadap kepemimpinannya. Di jajaran direksi, Ten Jackie Chen ditunjuk sebagai Direktur Information Technology, Treasury and International, menggantikan Andi Nirwoto. Venda Yuniarti dipercaya mengisi posisi Direktur Banking, sementara Helmi Afrisa Nugroho menduduki jabatan Direktur Corporate Banking. Langkah ini diambil untuk memperkuat kapabilitas digital dan ekspansi bisnis PTN. Sementara itu di sisi komisaris, Suryo Utomo kini menjabat sebagai komisaris utama, menggantikan Nomo Chandra M. Hamzah. Dwi Ari Purnomo diangkat sebagai wakil komisaris utama, sementara posisi komisaris independen diisi oleh Ida Nuryanti, Fitra Mahreza Paloh, dan Panangkian Simanungkalit. Perubahan ini diharapkan membawa perspektif segar dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Fahri Hamzah lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia atau UI dan meraih gelar Magister Ilmu Kebijakan Politik. Karir politiknya dimulai dengan bergabung bersama Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, di mana ia pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS pada periode 2003 sampai 2005. Sebagai anggota PKS, Fahri berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI selama 3 periode berturut-turut, yaitu 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2014, dan periode 2014 sampai 2019. Pada periode terakhir, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Namun pada tahun 2016, Fahri dipecat dari PKS akibat konflik internal. Tidak terima dengan keputusan tersebut, ia mengajukan gugatan hukum dan memenangkan kasus tersebut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Setelah keluar dari PKS pada 28 Oktober 2019, Fahri bersama Anies Mata mendirikan Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia. Partai ini berfokus pada inovasi politik dan kolaborasi antar berbagai sektor. Pada tahun 2024, Fahri diangkat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto mendampingi Menteri Marwar Sirait. Penunjukan Fahri Hamzah sebagai komisaris PTN menimbulkan berbagai tanggapan dari politik dan pemangku kepentingan. Beberapa pihak melihat langkah ini sebagai upaya strategis untuk memperkuat hubungan antara institusi perbankan dan pemerintah, mengingat latar belakang Fahri di dunia politik. Namun ada juga yang mempertanyakan sejauh mana relevansi pengalaman politiknya dalam industri perbankan yang sangat teknis dan kompetitif. Sebagai komisaris, Fahri diharapkan dapat berkontribusi dalam pengawasan dan pemberian nasihat strategis kepada direksi PTN. Pengalaman legislatifnya diharapkan dapat membantu PTN dalam navigasi regulasi dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor perbankan dan pembiayaan perumahan. Dalam beberapa tahun terakhir, PTN telah menunjukkan komitmen kuat dalam transformasi digital untuk meningkatkan layanan dan daya saing. Penunjukan direksi baru dengan latar belakang di bidang teknologi informasi dan perbankan digital menegaskan arah strategis ini. PTN berencana untuk terus mengembangkan produk dan layanan berbasis digital guna memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin dinamis serta mendorong inklusi keuangan di Indonesia. PTN sendiri merupakan salah satu bank milik negara yang berfokus pada pembiayaan perumahan. Dengan kebijakan yang semakin berorientasi pada digitalisasi, PTN berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang lebih terjangkau melalui berbagai program kredit, termasuk kredit pemilikan rumah atau KPR bersubsidi yang ditunjukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Perubahan dalam jajaran komisaris dan direksi PTN, termasuk penunjukan Fahri Hamzah sebagai komisaris,
mencerminkan upaya perusahaan dalam memperkuat struktur kepemimpinan dan strategi bisnisnya. Dengan kombinasi pengalaman dari berbagai bidang, BTN diharapkan mampu menghadapi tantangan industri perbankan dan terus berkontribusi dalam pembiayaan sektor perumahan di Indonesia. Baik bagi BTN maupun bagi Fahri Hamzah, tantangan ke depan tidaklah ringan. Di tengah ketatnya persaingan industri perbankan, kemampuan BTN dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman serta menjaga stabilitas bisnisnya akan semakin menentukan masa depan perusahaan tersebut. Sebagai komisaris, Fahri memiliki tugas berat untuk memastikan bahwa kebijakan BTN selaras dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung sektor perumahan. Keputusannya dalam memberikan masukan strategis kepada manajemen BTN akan sangat berpengaruh terhadap arah perusahaan di masa depan. Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil, BTN optimis dapat terus berkembang sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia dan semakin berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, publik akan terus menunggu dan melihat bagaimana Fahri Hamzah menjalankan perannya di dalam BTN, serta sejauh mana kontribusinya dalam meningkatkan kinerja perusahaan.